Bapak mau minta tolong sebarkan sebuah kisah yang nantinya akan menjadi pengingat untuk kita semua. Ucap bapakku sambil menghisap rokok yang ia jepit di kedua jarinya. Kisah apa ya, Pak? Tumben tiba-tiba Bapak minta kisahnya dibagikan tanpa saya minta lagi. Tanya, aku penasaran. Ini adalah kisah di mana bapakmu dulu ada di sebuah persimpangan. Harus memilih untuk bangkit perlahan dari keterpurukan atau menuruti ego dan nafsu duniawi dalam mendapatkan kekayaan yang sesaat. Bagaimana, Gung? Pinta bapakku. Yang mana tentu saja sebagai anak aku pun tak bisa menolak. Ini adalah kisah pengalaman beliau yang mungkin saja bisa diambil nilai positifnya dan dijadikan pelajaran dalam kita menjalani hidup. Aku akan membawakan sebuah kisah yang berkaitan dengan sebongkah batu. Batu berwarna putih yang pernah sekali bapakku tunjukkan. Ya, bapak menamai batu itu dengan sebutan watu petak. Dan kisah yang akan dibagikan ini adalah pengalaman orang tuaku. Pengalaman entah baik atau buruk, dua-duanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai pengingat bahwasanya manusia diberikan akal dan pikiran untuk membuat sebuah pilihan. Dan kisah ini bermula ketika manusia dihadapkan pada titik terendah dalam hidup. Titik di mana manusia itu tak bisa lagi jatuh, ya, karena sudah mentok. Itu sudah dasar. Pilihannya hanya dua: naik dengan perlahan atau naik dengan menggunakan jalan pintas yang nantinya akan menimbulkan mara bahaya dan akhirnya nyawa yang akan menjadi taruhannya. Tahun 2004, tahun dimana saat itu keluargaku sedang merasakan getirnya kehidupan. Kehilangan, semuanya habis sehabis-habisnya. Tidak hanya rumah yang dijual, bahkan televisi yang menjadi satu-satunya hiburan saat itu pun harus dijual. Semua itu dilakukan demi untuk bertahan hidup dan melunasi segala hutang yang sudah menunggak. Bapakku awalnya bilang kalau hal ini terjadi karena salah perhitungan saat produksi, menggunakan uang dengan cara yang kurang bijak. Tapi ternyata jawaban itu hanyalah sebuah jawaban formal demi menutupi sebuah kebenaran. Beberapa tahun sebelumnya, keluarga kami dikirimi santet. Orang yang kejam mengirimkan santet yang hampir saja mencelakai seluruh keluarga kami. Ya, yang akhirnya memaksa bapakku harus memilih satu dari 3 petaka. Pertengahan tahun itu, bapak mendapatkan sebuah kabar selepas ia pulang dari pasar tempatnya bekerja. Kabar di mana ada orang yang tertarik dengan sebuah batu yang pernah bapak ceritakan pada temannya. Batu yang tiba-tiba saja datang entah dari mana, dan batu itu berwarna putih gading. Di dalamnya seperti ada titik-titik yang membuatnya berkilau saat terkena cahaya. Dan saat bapak menceritakan hal tersebut pada temannya, ternyata temannya ini memiliki kenalan seseorang yang katanya adalah kolektor batu. Sampai suatu ketika orang tersebut pun datang secara langsung untuk menemui bapakku di rumah, guna membuktikan dan melihatnya secara langsung terkait batu tersebut. Mungkin itu adalah awal yang difikirkan oleh bapak, sampai akhirnya orang tersebut bertanya, bagaimana bisa bapak mendapatkan batu tersebut? Bentuk batu ini sendiri tidak biasa, tidak berbentuk bulat rapi seperti batu akik yang mungkin biasa dipakai. Tidak, batu ini sama bentuknya seperti batu lainnya, abstrak, tidak beraturan. Hanya saja warnanya yang putih gading membuat batu itu berbeda dari batu-batu lainnya. Pak, jenengan mendapatkan batu ini dari mana? Tanya seorang laki-laki dengan umur mungkin kepala 4 yang kala itu sedang duduk di ruang tamu sederhana. Namanya Pak Heri.
Tidak dapat dari mana-mana, jawab bapak. Wah, masa? Pasti jenengan narik ya? Atau cari di gunung atau petilasan, ucapnya sambil tersenyum. Pertanyaannya serius, tapi ia bawakan dengan sedikit santai. Tidak, Pak. Saya benar-benar mendapatkan batu ini di sini, di meja ini. Waktu saya akan berangkat ke pasar di pagi-pagi buta. Lagian, Pak, maaf. Saya sebelum meminta maaf, saya itu kalau pergi ke petilasan, makam Sunan, ya tujuan saya hanya satu, mencari keheningan, ketenangan. Saya berdoa sama yang membuat kehidupan, Gusti Allah, bukan meminta pada orang yang sudah meninggal. Saya datang ke tempat itu hanya sekedar mendoakan, bukan meminta hal yang terkait duniawi. Jika terkait kekayaan, kesuksesan, ya saya kerja saya di pasar. Jawab bapak dengan tawa terkekeh. Bukan begitu, Pak, maksud saya. Karena jika saya lihat, batu ini tidak sembarangan loh, Pak, ucap Pak Heri. Loh, gak sembarangan bagaimana, Pak? Tanya bapakku. Jadi batu ini punya khasiat, Pak. Punya kegunaan. Apakah boleh saya bawa? Saya coba pasarkan bagaimana? Pak Heri saja tiba-tiba menawarkan hal yang bagi bapak itu kali pertama ia mendengar. Loh, memangnya bisa, Pak, batu seperti ini dijual? Tanya bapakku dengan wajah penasaran. Wah, bisa, Pak. Ini sangat bisa dijual. Kalau boleh saya bawa dulu, saya pinjam. Nanti saya akan bawa kota di selatan pulau ini. Pasti bisa terjual dengan harga yang cukup mahal, ucap Pak Heri kala itu dengan penuh keyakinan. Wah, masa sih, Pak? Memangnya batu seperti ini kira-kira bisa laku berapa? Tanya bapakku yang tambah penasaran. Ya mungkin ya kisaran ratusan juta lah ya, atau bisa lebih. Nanti kalau terjual ya kita bisa bagi hasilnya, ucap Pak Heri mencoba terus meyakinkan bapak. Namun beliau tidak seperti itu. Bapakku tidak semudah itu juga percaya pada orang yang meminjam sesuatu yang dirasa penting baginya. Wah, sebelumnya saya mohon maaf. Kalau dipinjam tidak bisa. Kita ini kan baru bertemu, Pak. Saya dulu juga pernah punya sesuatu yang sangat berharga. Teman saya pinjam, bahkan teman baik. Sampai pada akhirnya saya tahu barang tersebut ternyata dijual pada seorang pejabat di daerahnya. Di sini bapakku mencoba menjelaskan dengan nada setenang mungkin, bermaksud agar tidak menyinggung perasaan Pak Heri. Gitu ya, Pak. Apa yang dikatakan jenengan itu ada benarnya. Tapi mungkin boleh saya foto ya. Nanti saya akan tunjukkan pada teman saya, pinta Pak Heri. Oh monggo, kalau difoto silakan. Bapakku pun mempersilahkan Pak Heri. Ia kemudian mengambil beberapa foto dengan handphonenya yang lumayan canggih di tahun itu. Nanti saya telepon bapak lagi ya. Waduh, Pak, maaf, saya tidak punya telepon, ucap bapakku sambil terkekeh. Maaf gini. Kalau ada kabar lagi, nanti saya langsung datang saja ke rumah atau ke pasar ya, Pak. Pokoknya nanti pasti saya kabari lagi, ucap Pak Heri. Sebelum akhirnya ia pun memutuskan untuk berpamitan dengan bapak. Kedatangan Pak Heri saat itu ibarat angin segar. Ada harapan dari hal yang ternyata sukar untuk dipercaya. Sebuah batu biasa dihargai begitu mahal. Untuk khasiatnya sendiri, bapakku juga tidak terlalu yakin. Ada yang pernah mengatakan batu yang bapak miliki ini jika ditempatkan di toko ataupun warung maka akan menjadi penglaris. Dan jika dibawa terus-menerus oleh penggunanya maka akan bisa menjadi pengasihan. Percaya atau tidak, bapak pun tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Baginya kalau sudah jadi rezeki ya pasti akan diterima. Dalam pikiran bapak saat itu semuanya dibuat santai saja. Fokus bekerja yang jelas-jelas saja supaya bisa melunasi hutang bank dan jerat dari rentenir. Lama berselang, beberapa hari kemudian Pak Heri pun datang kembali ke rumah. Ia berpesan sesuatu kepada bapak kala itu, bahwasanya ada orang yang berminat membeli batu itu dengan harga yang sangat tinggi, nominal 1 miliar. Mendengarkan kabar tersebut, orang mana yang tidak langsung sesak dadanya. Bapakku pun waktu itu langsung membayangkan, dengan uang sebanyak itu rasanya
Tidak hanya hutang yang bisa dibayarnya, tapi dia bisa membeli rumah, mobil, dan mungkin membuat usahanya tambah maju dengan tambahan modal yang sangat banyak. Pada awalnya, bapakku tidak percaya begitu saja sampai akhirnya Pak Heri pun memberikan uang dalam amplop coklat yang nominalnya tidak sedikit. Di sore hari itu, Pak Heri pun meminta agar besok siang Bapak berangkat ke kota. Yang pernah Pak Heri ceritakan itu, bertemu dengan orang yang akan membeli batu tersebut, dan nantinya Bapak akan berangkat sendirian karena Pak Heri setelah pertemuan ini akan langsung bertolak ke kota tersebut. Setelah itu, hal aneh pun di sini mulai terjadi. Perasaan Bapak tiba-tiba merasa tidak nyaman oleh sesuatu, seperti ada kekuatan yang entah dari mana seperti mengintimidasi Bapak. Bukannya tenang setelah mendengarkan kabar tersebut, namun Bapak justru malah gelisah. Malam pun tiba. Bapak menceritakan semuanya pada ibuku dan tentunya kami anak-anaknya. Khususnya aku sebagai anak yang tertua, hal tersebut pun tentu disambut baik oleh ibuku bagaikan mendapat durian runtuh. Tapi di sini Bapak juga bilang, durian kalau runtuhnya kena kepala ya juga bakalan sakit. Kami semua pun tertawa mendengarkan Bapak berkata seperti itu. Ya, berbeda dengan Bapak, wajahnya begitu serius hingga akhirnya malam pun tiba. Kami pun semua beristirahat. Tak terkecuali Bapak yang biasanya tidur paling akhir, kini ia sudah memposisikan tubuhnya di atas kasur. Disadari atau tidak, sebuah pertanda buruk malam itu pun mulai datang. Bapak terus saja berjalan, menelusuri jalanan yang di kanan kirinya sawah. Saat itu sore terlihat berbeda. Langit berwarna kuning membuat segalanya terasa janggal. Perasaan Bapak benar-benar tidak karuan. Entah kenapa ia bisa berada di jalanan ini. Beliau pun terus berjalan tanpa henti hingga akhirnya beliau pun bertemu dengan ibu, berdiri persis di depannya, menatapnya dengan mata yang terus mengeluarkan air. "Loh, Bu, kenapa? Kok ibu ada di sini?" tanya Bapak yang penasaran dengan hal tersebut. Ibu pun hanya terdiam, tak menjawab apapun hingga akhirnya ibu berbalik arah berjalan ke arah yang dituju oleh Bapak. Melihat hal tersebut, Bapak pun segera berlari mengejar ibu. Namun ibu yang kala itu hanya berjalan biasa saja, seolah-olah seperti susah sekali digapai oleh Bapak. Padahal Bapak sudah berlari sekuat tenaga. "Bu, tunggu Bu, mau kemana?" Ucap Bapak sembari terus berlari. Ibu akhirnya pun berhenti. Bapak yang sudah lelah menyusulnya melihat keanehan kala itu. "Bu, kamu itu mau kemana?" tanya Bapak yang sudah dirasuki rasa takut yang teramat sangat. Ibu berbalik, melihat Bapak dengan senyum, namun air mata masih saja keluar dengan derasnya, membuat Bapak bertanya-tanya dalam hati. Ibu pun lalu di sini mundur, langkahnya pelan hingga akhirnya, "Ibu!" Bapak berteriak sekencang-kencangnya, membuat kami semua pun terbangun. Ya, Bapak mimpi buruk malam itu. "Pak, kenapa toh Pak? Bapak mimpi apa?" tanya ibuku. Aku mimpi kamu terjun ke jurang. Jurangnya dalam sekali, Bu. Saking dalamnya jurang itu berwarna hitam pekat. Onopo iki? Apa artinya semua ini? tanya Bapak pada ibu. "Pak, mungkin Bapak kecapean karena banyak yang akhir-akhir ini Bapak pikirkan," ucap ibuku yang mencoba menenangkan. "Bu, perasaanku tidak enak. Aku harus cari tahu jawabannya. Aku harus cari tahu besok." "Bu, uang yang di amplop coklat itu belum kamu gunakan kan?" ucap Bapak mencoba memastikan. "Ya belum toh Pak, ngasih taunya saja sudah malam, masih utuh tuh di laci lemari." "Memangnya kenapa sih Pak?" tanya ibu balik bertanya. "Perasaanku mengatakan tidak enak dengan uang itu. Maaf ya Bu, sampai aku dapat jawabannya besok, uang itu jangan diapa-apakan dulu," ucap Bapak pada ibuku yang dibalas dengan anggukan pertanda ia setuju. Keesokan harinya, setelah merampungkan pekerjaannya di pasar, Bapak segera bertolak ke kota yang sudah dijanjikan. Sebuah kota yang terdapat di selatan Pulau Jawa
Dan mohon maaf, di sini kami tidak bisa menyebutkan tepatnya di mana karena masalah ini cukup sensitif. Bapak menggunakan bus bertolak dari kota tempat kami tinggal. Perasaannya masih saja kacau. Kepergiannya ke kota yang dijanjikan selain untuk mencari kebenaran akan khasiat batu tersebut, juga di sini ia ingin mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Pak Heri. Rasa-rasanya uang yang diberikan itu jumlahnya sangat tidak masuk akal. Nilai yang pernah disebutkan oleh Pak Heri itu pun juga dirasa aneh oleh Bapak. Sebongkah batu yang ia temukan tanpa sengaja bisa dihargai dengan uang sebanyak itu. Rasanya ada yang janggal dalam hal ini. Di tengah perjalanan, awalnya semua terasa seperti biasa saja. Bus yang kala itu Bapak tumpangi kondisinya tidak terlalu penuh. Bapak pun sengaja memilih duduk berada di dekat jendela agar matanya bisa langsung melihat pemandangan saat perjalanan berlangsung. Bapak yang sudah bekerja dari pagi buta dan selesai di tengah hari membuat Bapak sering tidur di saat pulang kerja, dan di dalam bus itu Bapak pun tertidur. Di sini hal aneh pun mulai terjadi lagi. Suasana siang itu pun menjadi sendu. Matahari tampak menghindar dari posisinya, membuat cahaya yang masuk pun berkurang. Bapak terbangun. Posisinya masih sama, namun orang yang ada di dalam bus jumlahnya kala itu sudah berkurang. Hanyalah tinggal beberapa orang saja. Tapi yang anehnya, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat aneh. Ya, ekspresi wajah dengan tatapan kosong seperti orang-orang yang telah hilang harapan. Tidak ada satupun yang berbicara, bahkan kernet bus yang biasanya mondar-mandir saat itu tak terlihat. Di samping Bapak kini sudah duduk seseorang. Seorang laki-laki bertubuh besar, sangat besar. Bapak menggambarkan laki-laki itu memiliki kulit yang sangat bersih dengan jenggot tipis di wajahnya dan berkumis. Tubuhnya kekar. Mungkin baginya Bapak terlihat kecil. Ia duduk di samping Bapak setelah sebelumnya bangku yang Bapak tempati itu kosong. "Mau kemana, Pak?" tanya basa-basi laki-laki di sebelahnya. "Mau ke kota," jawab Bapak singkat. "Saya sarankan jangan. Jangan ke sana," ucap orang itu. "Loh, kenapa? Kok tiba-tiba bilang seperti itu?" tanya Bapak yang penasaran. "Jenengan ini mau ke kota itu untuk menyerahkan batu putih yang sekarang ada di dalam tas Bapak kan?" Pertanyaan yang ditujukan orang itu membuat Bapak hanya terdiam. Ya, tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya setidaknya untuk beberapa saat. Kok jenengan tahu?" tanya Bapak dengan nada agak terbata. "Saya tahu. Maka dari itu saya sarankan, urungkan rencana Anda." "Loh, ya nggak bisa gitu. Kenapa jenengan bilang seperti itu? Alasannya apa?" tanya Bapak kembali, mencoba mempertegas dan memperjelas apa yang sebenarnya ingin orang itu sampaikan. "Kalau saya bilang urungkan, ya urungkan," ucap laki-laki itu, wajahnya memerah tanda ia sudah sangat marah dengan pertanyaan yang diajukan Bapak. Dan tiba-tiba saja badan orang itu semakin membesar dan semakin besar, membuat Bapak hanya terdiam tak bisa mengatakan apa-apa. Kini tiba-tiba saja Bapak berada di sebuah hutan pinus dengan pohon-pohonnya yang menjulang tinggi, membuat hanya bisa sedikit cahaya yang menembus ke dalamnya. Bapak yang telat menyadari hal tersebut pun hanya bisa diam dalam ketakutan, mencoba memahami situasi saat ini. Namun hal tersebut memang tidak bisa masuk ke akal pikiran manusia. Aku yang ada di situ. Aku yang ada di dalam batu itu. Aku yang kamu temukan dan aku yang sudah memilihmu, ucap sosok tinggi besar dengan cahaya kuning yang menyinari bagian belakangnya. "Maaf, saya tidak mau mengganggu. Saya tidak paham. Maaf, saya tidak paham dengan Anda," ucap Bapak dengan tubuh bergetar ketakutan dan intimidasi yang ia rasakan saat itu. "Aku yang berada di batu itu tidak akan sudi jika kamu harus bawa pada orang lain. Aku tidak setuju jika harus pindah tangan.
Mendengarkan penjelasan itu, lambat laun Bapak mulai teringat apa yang dikatakan oleh Pak Heri tentang keistimewaan batu tersebut. "Jika kamu masih nekat, aku punya syarat," ucapnya dengan nada yang menggema seolah-olah memenuhi hutan. Mendengarkan hal tersebut, muncullah di benak pikiran Bapak untuk memberanikan diri berkomunikasi dengan sosok tersebut. "Apa syaratnya? Syarat apa yang ajukan? Barangkali saya bisa menyanggupi." "Jika aku diberikan kepada orang lain, kalau aku pindah dari tanganmu, aku minta teman, dan itu adalah orang yang paling kamu sayangi. Harus ikut aku," ucap sosok tersebut. Siapa? Siapa yang Anda pilih, Yang?" tanya Bapak dengan wajah tertunduk. "Istrimu. Istrimu harus ikut aku, temani aku." Mendengar jawaban tersebut membuat badan Bapak seolah menjadi kaku. Ia tidak bisa berkata lagi apa-apa. Ia hanya bisa melihat sosok itu yang lambat laun mendekatinya. Dan saat jarak semakin dekat, ia pun berkata untuk terakhir kalinya, "Kamu yang bisa memilih. Keputusan ada pada dirimu." Mata Bapak mendadak terbuka. Ia kini terbangun dari tidurnya, tidur yang cukup lama tanpa ia sadari, dan kini bus tersebut sudah tiba di terminal kota yang dituju. Bapak hanya bisa terdiam sesaat. Ia masih mencoba mencerna apa yang barusan ia alami. Keringat membasahi keningnya. Bapak pun akhirnya turun dari bus yang ia tumpangi, dan setelah bus berhenti di terminal kota itu, langkahnya kala itu cukup ragu setelah mendengar apa yang barusan ia alami. Pilihan ada pada tangannya, entah mana yang dipilih, dan saat itu hati Bapak masih bimbang. Setelah keluar dari terminal, Bapak kala itu sudah dijemput oleh Pak Heri. Ia terlihat sudah menunggu kedatangan Bapak saat itu. "Alhamdulillah, sudah sampai ya Pak? Bagaimana perjalanannya?" "Batunya dibawakan Pak," tanya Pak Heri ramah pada Bapak. "Baik Pak, ya saya bawa batunya," jawab Bapak singkat. Perasaannya saat ini memang masih diliputi oleh kebimbangan dan juga kecemasan. Ia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Sudah makan Pak? Apa kita makan siang dulu?" tanya Pak Heri kembali. "Oh sudah Pak, tadi sudah di perjalanan," jawab Bapak. "Oh baik. Ya sudah kalau begitu, ayo kita segera ke tempat perjanjian. Lokasinya juga dekat dari sini kok Pak." Bapak pun hanya membalas perkataan Pak Heri dengan anggukan. Dan kini ia pun lalu diantar oleh Pak Heri dengan menggunakan sebuah sepeda motor menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat kala itu dari gerbangnya saja sudah membuat Bapak minder saat akan masuk ke dalamnya. Seorang satpam membuka pintu gerbang, mereka pun akhirnya masuk. Di situ Bapak langsung dibawa oleh Pak Heri ke sebuah gazebo yang berada di pinggir halaman rumah tersebut. Di sana juga sudah ada 3 orang laki-laki yang seusia oleh Pak Heri sedang duduk bercengkrama. Saat Bapak dan Pak Heri tiba, langsung ketiganya mengarahkan pandangan mereka. Perasaan Bapak saat itu langsung campur aduk karena proses transaksi sepertinya akan segera berlangsung. Bapak pun masih teringat dengan pesan yang ditinggalkan oleh sosok yang ia sebut Eyang. Pikirannya kacau, bimbang, bingung, dan ingatannya seakan kembali kepada orang-orang yang sedang menunggunya di rumah. "Silakan duduk Pak, monggo, disambi minum dan makanannya," ucap Pak Heri. Bapak pun kala itu melihat jajaran botol minum dan juga beberapa makanan ringan yang tersaji di meja. Ia pun hanya mengangguk, mengiyakan apa yang sudah ditawarkan oleh Pak Heri. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk makanan di meja yang sudah tersaji, seraya menyuruhnya untuk segera memakan apa yang ada di hadapannya. "Nah, ini semua teman-teman saya Pak. Ini Ari, ini Naryo, dan ini Dimas. Mereka semua itu teman yang biasa bareng saya kalau sedang mencari batu atau pusaka yang tersebar di tanah Jawa ini. Maklum Pak, yang minat banyak soalnya," ucap Pak Heri mencoba memperkenalkan teman-temannya sambil tersenyum. "Maaf Pak, yang mau batu dari saya itu orangnya yang mana ya Pak?" tanya Bapak yang masih penasaran. "Oh, beliau masih ada di dalam. Tenang Pak, tenang. Nantinya beliau akan kami panggil kalau kita sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan," ucap Pak Heri mencoba menjelaskan. Bapak pun hanya mengangguk, mencoba menerima saja penjelasan dari Pak Heri. Langsung saja ya Pak.
Saya jelaskan peraturannya. Jadi batu yang Bapak bawa itu ditawar dengan harga 700 juta rupiah, Pak. Pak Heri di sini langsung membuka harga. Wah, besar sekali ya Pak nilainya. Waktu Bapak bilang ratusan juta atau lebih, saya berpikir mungkin bisa 1 miliar. Tanya Bapak mencoba memastikan, dan mendengar pertanyaan Bapak membuat Pak Heri seperti mengarahkan pandangannya pada ketiga temannya. Ya, itu kan kemarin. Itu ya baru kemungkinan. Saya kan bilang harga itu antara ratusan atau bisa lebih. Jadi angka yang disepakati oleh juragan yang nantinya akan membeli batu ini itu 700 juta. Tapi kenapa ya Pak? Aduh, saya jadi penasaran, ucap Bapak dengan senyum, mencoba membuat suasana lebih santai. Tapi yang nanti Bapak dapat ya tidak segitu. Pak Heri pun melanjutkan penjelasannya yang terpotong. Loh, kok bisa gitu ya Pak? Tanya Bapak kembali. Jadi begini Pak, bertemu dengan orang-orang sepenting ini kan tidak gampang. Ya jadi makanya kami punya kelompok. Masing-masing dari kami harus berkoordinasi dalam bekerja. Pak Ari ini adalah orang yang menghubungi para juragan sebagai orang yang akan membeli. Nah, bagian saya adalah mencari. Sedangkan Pak Naryo dan Pak Dimas itu yang akan menjaga keamanan Bapak. Barangkali batu yang akan dipindahkan itu memiliki syarat tertentu. Karena ritualnya nggak main-main kalau berhubungan dengan barang langka, ucap Pak Heri menjelaskan dengan gamblang fungsi dan tugas kelompok mereka. Memangnya berapa ya yang akan saya terima? Tanya Bapak mencoba memastikan. Bagi Bapak mungkin sudah banyak. Jadi nantinya Bapak akan mendapatkan 300 juta. Uang itulah yang akan Bapak bawa pulang. Dan kalau ada apa-apa bisa kami kawal saat perjalanan, jawab Pak Heri mencoba terus meyakinkan Bapak. Dan mendengar jawaban dari Pak Heri membuat Bapak kembali memikirkan matang-matang apa yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan. Wajahnya serius. Baginya ini seperti pisau bermata dua. Di saat seperti ini memang Bapak membutuhkan uang tersebut untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Akan tetapi jika ia mengingat kejadian tadi, rasanya Bapak harus mempertimbangkan apa yang sudah dikatakan oleh sosok yang tadi ia sebut Eyang. Bapak pun terdiam cukup lama. Dengan jumlah uang yang akan ia dapatkan, rasanya hanya menyisakan sedikit jika harus digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi yang paling Bapak takutkan, jika saja apa yang dikatakan oleh sosok Eyang itu benar, baginya tak akan ada harga yang pantas untuk ditukarkan dengan nyawa. Tindakan keji ini tidak akan pernah Bapak ambil. Dan tiba-tiba saja angin di sekitaran situ bertiup dengan sangat sejuk. Lalu di telinga kiri Bapak pun terdengar suara yang sangat khas. Urungkan. Suara itu pun kembali muncul, menambah yakin keputusan apa yang nantinya Bapak akan ambil. Bagaimana Pak? Setuju dengan penawaran kami? Tenang Pak, kami itu tidak akan menipu. Kami sudah jujur membuka semuanya dengan sangat gamblang, ucap Pak Heri yang membuat Bapak tersadar dari lamunannya. Memangnya yang membuat Bapak ragu apa ya? Nilainya bagus loh Pak. Kapan lagi bisa mendapatkan uang banyak seperti ini? Kata Pak Heri kembali berucap mencoba mempengaruhi keputusan yang akan Bapak ambil. Pak Heri dan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menyerahkan batu ini. Setelah terdiam beberapa menit, akhirnya Bapak menjawab pertanyaan dari Pak Heri. Ya, jawaban dari Bapak membuat semua orang yang duduk kini nampak tegang. Wajahnya menatap serius, membuat aura intimidasi benar-benar dirasakan oleh Bapak. Namun dalam situasi ini Bapak mencoba untuk tetap tenang. Loh, kenapa Pak? Apa nilainya tidak pas? Ucap Pak Heri dengan wajah cukup terkejut kala mendengar jawaban dari Bapak. Bukan, ini semua bukan perkara nilai uang Pak. Tapi apa Pak? Nilai yang sudah diberikan oleh Pak Heri sudah besar loh untuk awal transaksi dengan Bapak. Biasanya kami tidak berani untuk memberikan harga segitu, timpal Pak Ari yang tanpa sengaja memotong penjelasan dari Bapak. Begini saja. Baik. Saya naikkan nilainya menjadi 350 juta.
Bagaimana Pak? Pak Heri di sini masih mencoba untuk merayu Bapak untuk mau menjual batu tersebut. Maaf, saya mau tanya, sebenarnya batu ini mau digunakan untuk apa? Masa hanya buat koleksi saja? Tanya Bapak. Untuk apanya batu itu digunakan ya, saya rasa jenengan gak usah tahu. Yang jelas, ini ada kaitannya dalam pengembangan usaha yang sedang dirintis oleh juragan. Cukup ya. Sekarang bagaimana? Keputusan Bapak bagaimana? Ucap Pak Heri. Saya tetap tidak akan melepaskan batu ini. Saya tidak. Loh, gimana? Kan kemarin saya sudah berikan uang Bapak 10 juta loh dalam amplop. Uang itu sudah Bapak terima. Potong Pak Heri sebelum Bapak menyelesaikan penjelasannya. Ya justru itu, maksud saya datang kemari adalah untuk mengembalikan uang ini Pak. Bapak pun lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya, lalu meletakkannya di atas meja. Sontak semua orang yang melihat itu pun seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak. Tugas saya sudah selesai. Saya pamit. Saya sudah tahu jawabannya sekarang, ucap Bapak dengan wajah tegang. Ya, pikiran sudah bulat. Ia tidak peduli lagi jika akan terjadi sesuatu pada dirinya. Di depannya kala itu sudah berdiri 4 orang laki-laki yang kini merasa seperti sudah dipermalukan oleh sikap atas penolakan dari Bapak. Di mana? Di mana batu itu Pak? Ucap Pak Heri. Oh, tidak saya bawa, ucap Bapak ngelantur. Padahal jelas-jelas batu itu masih berada di dalam tas yang ia bawa. Ia menjawab pertanyaan itu sekenanya, berharap bisa segera keluar dari rumah besar itu. Dan tiba-tiba saja Pak Dimas pun merebut tas yang kala itu Bapak bawa dengan paksa. Bapak pun mencoba mempertahankan tas tersebut, tapi bogem mentah mendarat tepat di wajah Bapak membuat ia pun terjatuh. Pak Heri yang melihat hal tersebut pun seperti mencoba menahan, namun keadaan sudah mulai kacau. Ya, tas yang dipegang oleh Pak Dimas kala itu sudah dikeluarkan semua isinya, dan keanehan terjadi di sini. Batu yang mereka cari keberadaannya kala itu tidak ditemukan. Ya, tas yang Bapak bawa kosong. Batu itu bagai lenyap ditelan bumi. Bapak pun lalu terbangun dari posisinya semula, menatap semua yang ada di situ. Berani-beraninya Anda semua menyakiti orang yang cacat seperti saya, ucap Bapak sambil memegangi pipi sebelah kirinya. Saya sudah bilang, batu itu tidak ada, tidak saya bawa, ucap Bapak sambil terus menahan amarahnya. Emosinya kini sudah tak bisa lagi terbendung, namun logikanya masih bisa dipertahankan. Pak, maafkan sikap teman-teman saya, ucap Pak Heri yang seperti menyesal melihat sikap yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Bapak pun lalu maju, bergegas merapikan barangnya, memasukkannya kembali ke dalam tas. Wajahnya nampak kebingungan, kemana sebenarnya batu yang sebenarnya ia bawa tadi? Apakah sudah diambil oleh salah satu teman dari Pak Heri atau memang hilang? Tapi apapun yang terpenting, saat itu Bapak bisa keluar lebih dulu dari tempat itu. Urusan saya di sini sudah selesai. Saya pamit. Kata-kata dari Bapak pun menutup. Dengan langkah yang tak sempurna, Bapak berjalan cepat menuju pintu gerbang. Dalam pikirannya, semoga saja tidak ada yang mencegatnya lagi. Setelah bersusah payah untuk bisa keluar dari rumah megah tersebut, akhirnya kini pun Bapak sudah sampai di terminal, menunggu bus yang akan membawanya kembali ke kota tempatnya tinggal. Bapak termenung di dalam penantiannya. Entah apa yang ia lakukan ini benar atau salah, membuang begitu saja nominal besar yang sudah ditawarkan oleh orang-orang tadi. Tapi peringatan dari sosok Eyang tidak bisa dilupakan begitu saja. Pikirannya masih terbayang senyuman anak dan istrinya yang menerima ia apa adanya dan menyambutnya saat sepulang kerja. Dalam perjalanan pulang, pikirannya pun masih memproses peristiwa yang barusan terjadi di hidupnya. Rasa-rasanya ia seperti sedang diuji oleh sing gawe urip. Gusti Allah seakan memberikan ujian berkali-kali padanya. Entah apa ujungnya, Bapak pun hanya bisa berdoa, semoga keputusan yang ia ambil kala itu tidak akan pernah membuatnya menyesal di kemudian hari.
Bapak pun lalu memeriksa tas yang ia bawa. Batu yang sedari tadi dicari-cari oleh komplotan Pak Heri ternyata masih berada di dalam tas tersebut. Padahal awalnya Bapak berpikir batu itu tidak hilang, namun sudah diambil paksa oleh komplotan tadi. Ia pun sudah ikhlas jika memang harus kehilangan batu tersebut. Toh ia tidak menerima sepeser pun uang hasil dari pertukaran batu tersebut. Mungkin itu tidak akan berpengaruh dalam kesepakatan yang sudah ditawarkan oleh sosok Eyang, karena jelas batu itu diambil secara paksa. Namun entah apa yang terjadi, kini batu itu ada kembali di dalam tas Bapak. Bapak pun lalu memejamkan mata sejenak, bersyukur dengan apa yang baru saja ia alami. Setidaknya ia hanya mendapatkan satu pukulan bogem mentah yang tepat bersarang di wajahnya, bukan lebih. Yang terpenting, ia bisa keluar dari dalam rumah itu, keluar dari jeratan komplotan Pak Heri. Dalam lamunannya, Bapak pun mendengar sebuah suara seperti sedang berbicara dekat sekali di telinganya. Bagus, apa yang sudah kamu jalani, bagus. Jalan yang kamu pilih. Aku tidak sudi kalau harus menuruti nafsu manusia. Suara sosok Eyang terdengar dengan jelas, membuat tenang hati Bapak. Setidaknya apa yang ia pilih ada yang mendukung. Bapak pun sampai kembali ke rumah di waktu sudah malam. Ibu dan kami semua bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, dan kala itu terlihat muka Bapak lebam di sebelah kiri. Bapak pun akhirnya menceritakan semuanya. Jika yang ia temui tadi adalah makelar yang memang pekerjaannya mencari barang-barang antik, pusaka, dan juga batu-batu yang memiliki kekuatan dan khasiat. Sambil bercerita, Bapak pun tersenyum. Sesaat kemudian Bapak menangis meratapi apa yang telah ia alami hari ini. Dan sebuah pernyataan aneh keluar dari mulut ibu. Biarkan saja toh Pak, aku gak apa-apa, aku terima. Yang penting kamu dan anak-anak bisa hidup bahagia, ucap ibu yang membuat aku terdiam. Bisa-bisanya ibu berbicara seperti itu, entah itu serius atau bercanda. Namun jika itu candaan, rasanya waktunya kurang tepat. Bu, aku tidak mau main-main dengan hal seperti itu. Bisa saja awalnya minta satu, tapi bisa jadi selanjutnya anakku, seperti apa yang sudah dialami oleh keluarga temanku. Dia dan seluruh anggota keluarganya habis tak tersisa, terjebak kesepakatan dengan iblis. Harta mungkin bisa dicari, tapi tak pernah ada harga yang pantas untuk nyawa dari seseorang, ucap Bapak menutup kejadian waktu itu. Kesimpulannya yang Bapak kisahkan pada saya, ada juga sosok jin atau apapun namanya yang tidak mau diganggu. Dia lebih memilih untuk tenang, tidak ingin menuruti nafsu dari manusianya sendiri. Dalam sebuah perjanjian, pastilah ada sebuah penawaran. Hal ini yang harusnya bisa dipilih baik-baik oleh manusia itu sendiri, karena manusia diberikan akal juga selain nafsu. Semuanya pun harus digunakan secara berimbang. Dan ada hal lain yang membuat saya terkejut saat Bapak berkata, yang Bapak takutkan itu bukan masalah yang berkaitan dengan hal gaib. Tapi andai saja waktu itu batu putih ditemukan oleh teman Pak Heri, entah apa yang akan terjadi. Bisa saja bapakmu justru malah dikebukin atau paling sadis dibunuh, lalu mayatnya dibuang tak kemana. Kadang manusia itu bisa gelap mata kalau sudah berkaitan dengan harta, ucap Bapak sambil terkekeh. Lalu ia kembali meminum teh dan menyesap rokok yang ia pegang sedari tadi. Itulah sepenggal kisah yang pernah Bapakku lalui. Hal yang menjadi pelajaran penting bagiku bahwasanya semua hal itu dimulai dengan usaha serta doa yang dilakukan secara konsisten. Ya, memasak mie instan harus ada prosesnya. Jadi sesuatu yang didapat dengan cara atau jalan pintas biasanya tak akan bertahan lama, dan pada akhirnya
malah justru akan membawa malapetaka pada suatu kehidupan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam kisah ini bisa diambil nilai positifnya, bisa dijadikan pembelajaran di kemudian hari bahwa yang dilihatnya bersinar, mungkin di dalamnya tersimpan kegelapan yang pekat. Selesai. Wow, luar biasa. Ini kisah keren banget. Syarat sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini ya. Dan ini teringat ya. Jadi mungkin teman-teman juga, khususnya yang laki-laki mungkin ya, tapi ada juga beberapa yang perempuan pernah mengalami fase seperti ini. Karena saya juga dulu pernah ya. Ini kalau kita di sini menyebutnya ini adalah bisnis gaib ya. Maksudnya bisnis dewa. Jadi kan banyak tuh barang-barang yang dijual seperti batu akik ya yang berkhasiat, seperti samurai, terus ada bambu petuk. Ya banyak sekali, dan kebanyakan yang menjalani bisnis seperti ini, kebanyakan ya, saya bilang ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan yang saya tahu ya hidupnya nggak akan enak. Jadi banyak sekali intrik dalam bisnis ini, dan di sini kita coba berandai-andai ya. Jadi andai saja tadi batu itu diserahkan ke Pak Heri bersama komplotannya, belum tentu uang 300 atau 350 juta itu diterima lalu pulang dengan selamat. Belum tentu. Bisa jadi ya dihabisi di situ setelah batunya didapat, setelah transaksi. Jadi dia menyelesaikan dulu akadnya, transaksinya, setelah di luar baru dihabisi. Jadi perpindahan batu itu sudah terjadi gitu loh. Jadi kebanyakan sih seperti itu ya. Ya intinya coba aja dijauhilah hal-hal seperti itu. Dan seperti di akhir tadi, bahwa berusaha teriring doa, itu aja sih ya. Berusaha teriring doa, jadi rezeki itu kita dapat dengan penuh keberkahan. Jadi baik untuk kita saat ini dan baik juga untuk anak-anak kita nanti ke depannya. Aduh, jadi sama ya. Itu aja sih mungkin ya. Itu yang hikmah yang bisa saya ambil ya. Dan bicara berandai tadi, yang jelas bisnis dewa itu mengerikan. Itu kadang gini ya, untungnya mungkin bayangan kita gede nih. Oh nanti kita kalau nyari ini dapatnya sekian juta, tapi padahal uang yang sudah kita keluarkan untuk jalan, ongkos, ngerokok, untuk ketemu si A, si B, si C, itu udah banyak yang kebuang. Jadi ya bisnis yang jelas-jelas saja. Itu aja ya. Mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka dengan kisahnya, dengan videonya, bisa di-share link videonya ya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, atau siapapun. Dan jangan lupa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, mungkin lupa ya, sering dengar tapi belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Jadi sekali lagi ya, banyak teman-teman yang bilang nggak dapat notifikasi, atau kok udah lama bang nggak upload. Itu kami upload setiap hari ya, setiap hari di jam 7 malam untuk Extreme Movie, lalu dilanjutkan di jam 10 malamnya untuk channel Ilo Bercerita. Jadi setiap malam ya, insya Allah kita akan upload terus. Dan buat yang punya kisah pribadi ya, yang berdasarkan kisah nyata, yang bertemakan horor misteri, silakan bisa dikirimkan ke kami. Apabila memang mau dibawakan di channel Extreme Movie maupun Ilo Bercerita, silakan bisa dikirimkan dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara juga boleh, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bawakan, harap bersabar ya, karena semuanya masih dalam proses penggarapan ya, masih butuh proses penggarapan. Dan insya Allah kami akan membawakannya semuanya ya, satu persatu akan kami bawakan. Dan kisah tadi itu adalah karya dari Nugro Agung, Mas Nugro Agung, penulis asal Jawa Tengah yang luar biasa, karya-karyanya luar biasa. Dan ditunggu lagi ya Mas Nugro ya untuk karya-karyanya yang bisa dibawakan di Extreme Movie maupun Ilo Bercerita.
Jadi Mas Nugroho ini sudah mengizinkan kami untuk membawakannya di channel kami Extreme Movie maupun Ilo Bercerita. Terima kasih Mas Nugroho, semangat berkarya selalu ya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata. Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.